Selamat datang mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya di Bara Masyudra Channel. Sebelum kita lanjut pada video pembahasan ini, saya meminta kesediaan kalian untuk klik tombol subscribe sebagai upaya mendukung channel ini. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbedaan ujian akhir semester Universitas Terbuka. Bahwasanya ujian akhir semester Universitas Terbuka atau UAS UT ini adalah sebuah penilaian terhadap metode pembelajaran yang telah kita lakukan selama beberapa bulan sebelum menghasilkan sebuah nilai akhir berupa daftar nilai ujian yang akan menjadi sebuah IPK nantinya yang akan memengaruhi kelulusan kita bagaimana. Nah, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ujian akhir semester atau UAS, Universitas Terbuka ini sejatinya hanya memiliki satu model pelaksanaan UAS, yaitu UAS reguler, yaitu UAS yang dijalankan secara tatap muka ataupun dilaksanakan secara tatap muka oleh mahasiswanya di suatu tempat ataupun lokasi yang telah disetujui oleh pihak Universitas Terbuka ataupun UPBJJ. Pelaksanaan UAS reguler ini adalah mahasiswa itu harus menghadiri ataupun hadir pada lokasi pelaksanaan UAS untuk menyelesaikan ujian akhir pada beberapa mata kuliah yang ditempuh. Pelaksanaannya itu hanya 2 hari, yang mana dilaksanakan pada hari Minggu. Artinya hanya dilaksanakan 2 hari di hari Minggu. Misalnya Minggu untuk tanggal 3 dan Minggu untuk tanggal 8. Seperti itu. Dalam satu pertemuan ataupun satu hari itu, seorang mahasiswa bisa menempuh ataupun melaksanakan pelaksanaan ujian akhir semester itu 2 hingga 5 ataupun 4 mata kuliah, sehingga harus membutuhkan sebuah belajar ekstra agar dapat menyelesaikan tugas-tugas ataupun pertanyaan-pertanyaan dalam soal ujian akhir Universitas Terbuka berbasis reguler tersebut. Namun sejak pandemi 2020, Universitas Terbuka menghadirkan sebuah model penilaian akhir, yaitu UAS ujian akhir semester berbasis THE ataupun Take Home Exam, yang mana ini dapat diakses melalui laman daring kepada seluruh peserta UAS mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada dengan menggunakan smartphone ataupun laptop ataupun PC yang dapat mengunduh soalnya di kediaman masing-masing. Artinya mahasiswa ini mengerjakan suatu soal ujian akhir itu di rumah, sehingga waktunya itu bebas, tidak terbatas. Meskipun dalam ketentuannya itu ada beberapa tata tertib, misalnya untuk UAS THE versi kemarin yaitu 2021.1 itu pelaksanaannya dibatasi hanya sampai 12 jam. Kemudian adalah hanya sampai 12 jam. Jadi ketika kalian misalnya unduh soal jam 8 pagi, maka batas akhir untuk mengunggah jawaban itu jam 8 malam. Berbeda hal dengan UAS THE periode 2020.2 itu 6 jam, sehingga batas waktunya lebih sempit. Misalnya jam 6 pagi, maka jam 12 siang itu harus sudah mengunggah jawaban UAS-nya. Perbedaannya di antara kedua ini, UAS berbasis THE ini lebih fleksibel karena bisa menyesuaikan dengan keluangan waktu yang kita miliki. Misalnya kita bekerja di hari Senin sampai Jumat itu di jam 6 sampai jam 4 sore, sehingga kita tidak bisa melakukan UAS kan. Jika UASnya itu pakai sistem reguler ataupun hari Minggunya kita tetap kerja ke bagian shift pagi, maka jelas itu kita berpengaruh ya. Jadi dengan hadirnya UAS THE ini, waktu pengerjaan itu fleksibel. Kalian bisa melaksanakan ataupun mengerjakan UAS itu di jam berapapun dengan ketentuan tadi, batas waktunya tidak terlampaui. Jika terlampaui, maka kalian dianggap tidak melaksanakan UAS dan kalian dapat dinyatakan tidak mendapat nilai ya.
Jadi perlu melakukan suatu UAS THE susulan apabila ini dimungkinkan oleh pihak universitas terbuka. Karena sejatinya UAS THE ini dilakukan sistemnya itu 1 hari 1 mata kuliah, kecuali kepada mahasiswa yang memang memiliki mata kuliah bentrok. Dapat dalam 1 hari itu bisa 2 mata kuliah. Jadi misalnya ada 2 mata kuliah, kalian misalnya mengerjakan soal mata kuliah pertama di jam 6 sampai jam 3 sore, maka kalian melakukan pengerjaan lagi di jam 4 sampai jam 12 malam. Misalnya seperti itu. Kalau dalam satu waktu ada 2 mata kuliah pada pelaksanaan UAS THE. Secara teori sekaligus secara praktek ini lebih mudah UAS THE karena pelaksanaan UASnya itu fleksibel, sekaligus mata kuliah atau bahan ajar ataupun maksud saya itu kualitas daripada pertanyaan-pertanyaan UAS THE ini benar-benar memberikan mahasiswa untuk berinovasi dalam menyelesaikan jawaban ataupun memberikan pendapat dalam menyelesaikan permasalahan yang dipermasalahkan dalam soal UAS THE. Karena jawabannya ini penuh dengan nalar sekaligus kritis dan tentu membutuhkan penalaran. Sebab jawabannya itu bersifat subjektif dari sudut mana mahasiswa akan menilai suatu permasalahan untuk dipecahkan. Berbeda hal dengan UAS reguler yang mana itu adalah objektif, sehingga apabila 1 ditambah 1 itu harus 2 jawabannya. Jadi walaupun ada berbagai macam cara, berbagai macam cara ini diaplikasikan dalam UAS THE sehingga kalian bisa menjawab suatu pertanyaan itu dari berbagai sudut pandang, sehingga nanti akan menghasilkan suatu nilai pun yang berbeda dengan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Sedangkan untuk UAS reguler itu antara jawaban satu dengan jawaban mahasiswa lain itu sama, karena memang pakemnya ataupun aturannya itu memang kunci jawabannya itu sama. Jadi gampang untuk dalam mengoreksi. Sedangkan untuk UAS THE ini tetap butuh sebuah kompetensi daripada korektor untuk menghasilkan suatu nilai akhir yang akan kita peroleh pada suatu mata kuliah. Jadi itulah perbedaan daripada UAS THE dan UAS reguler di universitas terbuka. Harapannya UAS THE ini dapat terus digunakan sebagai inovasi daripada proses penilaian akhir mahasiswa di universitas terbuka, karena memberikan sebuah semakin menciptakan bahwasanya universitas terbuka ini dapat melaksanakan UAS di kediaman mahasiswa masing-masing, sehingga benar-benar menciptakan sebuah metode penilaian jarak jauh dan terbuka. Baiklah, itu beberapa perbedaan antara UAS reguler dan UAS THE. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar dan saya akhiri. Semoga bermanfaat. Salam mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada.